Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Lia dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar, bagian penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasar dari bentuk aljabar itu adalah yang pertama menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Itu termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah melakukan operasi hitung bentuk aljabar berupa penjumlahan dan pengurangan, kemudian menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk kepada materi bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita ingat kembali pembelajaran yang lalu, yaitu tentang koefisien, variabel, dan konstanta. Juga tentang suku-suku yang ada pada aljabar. Ada suku 1, suku 2, kemudian ada suku-suku yang sejenis dan suku-suku yang tidak sejenis. Nah, pada pembelajaran hari ini, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu ada kaitannya dengan suku yang sejenis. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan itu hanya pada suku yang sejenis. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan kalau sukunya sejenis. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan dan mengurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Di sini sifat distributif terhadap perkalian, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan juga dapat digunakan untuk menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis. Bentuknya A kali B ditambah A kali C itu sama dengan A dikali B tambah C. Kemudian A dikali B dikurang A kali C itu sama dengan A dikali B kurang C. Nah, sekarang contoh soal. Agar lebih paham, perhatikan contohnya. Yang pertama, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 1, 4A tambah 2A. Di sini kita lihat variabel sama-sama A, berarti dia merupakan suku yang sejenis. Kalau dia suku sejenis, berarti bisa kita langsung menjumlahkan. Berarti 4A tambah 2A itu sama dengan 4 tambah 2 dikali A. Jadi hasilnya sama dengan 6A. Kemudian contoh yang kedua, 7B tambah 5B kurang 3B. Di sini kita lihat juga variabelnya sama-sama B. Berarti dia merupakan suku yang sejenis. Jadi bisa langsung kita jumlahkan, kita kurangkan. Jadi di sini 7B tambah 5B kurang 3B sama dengan 7 tambah 5 kurang 3. Jadi hasilnya sama dengan 9B. Lanjut contoh yang berikut. Nah, contoh yang selanjutnya. 3X tambah 9Y kurang 4X tambah 7Y. Nah, di sini kita lihat ada dua variabel. Ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita gabungkan dulu yang sejenisnya. Jadi di sini 5X sejenis dengan negatif 4X. Jadi kita gabungkan dulu. 5X kurang 4X. Kemudian 9Y sejenis dengan 7Y. Kita buat 9Y tambah 7Y. Nah, jadi di sini 5 kurang 4. Hasilnya adalah 1. Jadi 1X. Kemudian 9 tambah 7, 16. Jadi 1X tambah 16Y. Nah, pada aljabar biasanya angka 1 tidak dituliskan. Karena setiap bilangan kalau disalin 1 merupakan bilangan itu sendiri. Jadi yang ditulis hanya X tambah 16Y. Lanjut contoh yang keempat. 3 dikali 4X pangkat 2 tambah 2X kurang 14X pangkat 2. Nah, di sini contohnya ada yang di dalam kurung. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Buka dulu kurungnya, baru bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, kita kalikan 4X pangkat 2 dikali 3. Jadi 4X pangkat 2 kali 3, kemudian ditambah
3 dikali 2X atau 2X kali 3. Jadi yang di dalam kurung ini kalikan dulu dengan angka 3. Jadi 4X pangkat 2 kali 3 itu 12X pangkat 2. Kemudian tambah 2X dikali 3 itu hasilnya 6X. Kemudian baru kita kurangkan dengan 14X pangkat 2. Setelah ini kita lihat mana yang sejenis. Yang sejenis itu adalah 12X pangkat 2 kurang 14X pangkat 2. Jadi hasilnya itu adalah 12 kurang 14. X pangkat 2 tambah 6X, itu hasilnya negatif 2X pangkat 2 tambah 6X. Lanjut contoh yang berikutnya. Tentukan hasil dari, yang pertama 2X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 ditambah 4X pangkat 2 kurang 5X tambah 1. Di sini keduanya dalam kurung. Nah, tandanya saja yang ada tanda penjumlahan. Untuk contoh yang ini kita buka kurungnya terlebih dahulu. Jadi 2X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 tambah 4X pangkat 2 kurang 5X tambah 1. Hilangkan kurungnya. Nah, baru kita gabungkan yang sejenis. Yang sejenis 2X pangkat 2 tambah 4X, kemudian kurang 3X kurang 5X tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya 6X pangkat 2 kurang 8X tambah 3. Contoh yang berikutnya, 2P pangkat 2 kurang 4 dikurang negatif 5P pangkat 2 tambah 7. Nah, untuk soal yang ini, tandanya negatif. Nah, kalau dia tanda negatif atau kurang, ada perubahan tanda di kurung, di dalam angka di dalam kurung. Jadi, 2P pangkat 2 kurang 4. Nah, di sini tanda kurangnya kita kalikan dengan angka yang di dalam kurung. Negatif dikali negatif 5P pangkat 2. Jadi, hasilnya positif 5P pangkat 2. Kemudian negatif dikali positif 7, hasilnya negatif 7. Jadi di sini 2P pangkat 2 kurang 4 tambah 5P pangkat 2 kurang 7. Nah, baru kita lihat mana yang sejenis. 2P pangkat 2 tambah 5P pangkat 2, kemudian kurang 4P kurang 7. Jadi hasilnya positif 7P pangkat 2 kurang 11. Nah, sampai di sini Ibu harap Ananda semuanya mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat kita lakukan untuk suku-suku yang sejenis saja. Nah, sekarang coba kita kerjakan latihan yang ada pada buku paket halaman 214 sampai 215. Itu kerjakan nomor 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.